Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi penadah motor hasil curian, Pasutri di Tangsel ditangkap polisi. Pemilik motor di Kabupaten Tangerang ditembak pelaku curanmor. Air sungai tercemar limbah, ratusan warga Cileles geruduk pabrik. Ratusan warga desa Cileles dan mahasiswa berunjuk rasa di depan pabrik Kanebo PT Tiger Camois Indonesia di desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Unjuk rasa sempat memanas karena perwakilan perusahaan awalnya tidak mau menemui warga. Warga dan mahasiswa kemudian merusak pagar samping pabrik hingga roboh dan membakar ban bekas. Tak hanya itu, massa juga melempari polisi dengan gelas mineral. Unjuk rasa dilakukan sebagai buntut tercemarnya aliran sungai Ciujung oleh limbah pabrik, sehingga menyebabkan matinya ribuan ikan dan air sungai yang tidak bisa digunakan. Kondisi ini terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Cileles, Cimarga, dan Cikulur. Tercemarnya air sungai Ciujung dengan limbah pabrik sangat berdampak ke masyarakat, karena sungai tersebut menjadi salah satu sumber air yang masih digunakan warga di sepanjang bantaran aliran sungai untuk mencukupi kebutuhan warga sehari-hari. Masyarakat marah, masyarakat menuntut bagaimana keadilan solusi yang diberikan oleh PT TCI ini. Nah, kami menuntut tadi sudah disepakati juga bagaimana fakta integritas dari 7 standing point kami yang kami sampaikan ini bisa dipenuhi dalam waktu kami 1 bulan kurang lebih. Pihak perusahaan mengakui masih menunggu hasil rekomendasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Rencananya perusahaan juga akan mendistribusikan air bersih ke warga yang terdampak. Kegiatan penyampaian masyarakat di muka hukum oleh masyarakat berikut dengan teman-teman mahasiswa. Kami mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan aksi tadi. Kemudian ini merupakan kontrol sosial dari perusahaan ini, perusahaan baru yang tentunya perlu bebenah, perlu perbaikan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika pencemaran limbah masih tetap terjadi, warga akan kembali melakukan unjuk rasa dan menuntut pihak perusahaan untuk menghentikan aktivitasnya. Adel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Puluhan makam yang berada di tempat pemakaman umum atau TPU Kampung Baru, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, rusak parah setelah tertimpa pohon besar yang berusia ratusan tahun. Sejumlah warga dan keluarga langsung berupaya membersihkan sisa-sisa dari reruntuhan pohon yang roboh dan kembali merapikan makam. Tak hanya itu, pohon yang ukurannya cukup besar ini juga menimpa atap rumah warga hingga hancur. Selain diduga batang yang sudah lapuk karena sudah berusia ratusan tahun, pohon besar tersebut juga tumbang dikarenakan angin kencang. Nimpa apa aja nih Pak? Ini nimpanya rumah ini sebelah ini yang kena. Cuman genting sama itu doang. Sama asbes. Ini pohon ini udah diperkirakan umur berapa tahun sih Pak? Perkiraan udah berapa tahun ya? Kayak udah ratusan tahun lah. Sebelum saya masih kecil kok. Udah ada berarti ya? Udah ada. Terus untuk pohon-pohon sendiri di sini masih ada nggak berpotensi untuk roboh gitu atau apa gitu? Ya ada sih banyak. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi, sehingga tidak ada warga yang menjadi korban. Adel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, atlet biliar terus berlatih memantapkan permainan di rumah biliar Golden Brick Kota Serang.
Salah satu atlet kota Serang yaitu Adi Praja Falaci yang mewakili Provinsi Banten optimis mendapatkan medali emas di cabang olahraga biliar. Keyakinan mendapatkan medali emas ini pun bukan hanya karena dirinya sudah mengikuti kejuaraan PON saja, namun segudang prestasi sudah ditoreh oleh dirinya, baik di kejuaraan lokal maupun nasional. Sebelum berlaga di PON, Adi Praja mengaku sudah melakukan persiapan dan latihan sejak 7 bulan yang lalu. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir, porsi latihan terus ditambah, bahkan sehari bisa mencapai 3 kali. Pemantapan latihan ini dilakukan agar hasil yang didapat semakin maksimal. Kalau dilihat persiapan kita itu udah dari 6-7 bulan sebelumnya udah mulai latihan terus setiap hari. Nah, jadi ngejar target lah kita biar dapat emas. Jadi latihan itu semuanya itu udah ada programnya dari 7 bulan yang lalu itu. Kemarin itu kita untuk latihan khususnya itu jam latihannya itu bertambah. Itu sebulan sebelum hari H. Ini untuk PON sendiri yang ikut PON ke berapa nih? Saya ikut PON yang ke Dari tahun berapa? 2004, 2008, 2004, 2008, 2012, 2011, 2015, 2021. Berarti ini yang ke-6. Kalau target saya ini main 4 nomor, itu target saya harus 2 emas minimal. Daerah mana yang terberat? Kalau daerah terberat itu ada 3 ya. Itu yang pertama DKI, kedua Jabar untuk di nomor saya, yang ketiga tuan rumahnya sendiri Medan. Dalam PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, Adi Praja Falaci turun di 4 kelas dan optimis bisa mendapatkan minimal 2 medali emas yang akan dibawa pulang ke Banten. Adel Maranus dan Ganis melaporkan dari kota Serang.